Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa bahagia. Oke teman-teman, kembali di Agus V Channel. Ngucapin terima kasih dulu pada teman-teman yang sudah subscribe, like, dan komen, apalagi share. Mudah-mudahan kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kali ini kita akan belajar tentang fisika itu mudah, mode bonek. Nah, tapi sebelumnya teman-teman, mindset kita harus diubah dulu, bahwa fisika itu kata teman-teman sulit atau banyak rumus. Sebenarnya tidak. Fisika itu adalah asik, fisika itu adalah mudah. Tapi dasarnya harus matematika dulu teman-teman. Oke, nanti kita lihat, kita akan bahas tentang hukum 1 Newton. Check it out. Oke teman-teman, kita akan bahas tentang hukum 1 Newton, atau disebut juga dengan hukum kelembaman. Ya. Bunyi gini bunyinya secara matematis. Kalau saya tuliskan, jika resultan gaya yang bekerja pada sebuah benda itu sama dengan 0, maka ada dua kemungkinan pengertiannya. Benda itu bisa dalam keadaan diam atau bergerak lurus dengan gerak lurus beraturan. Contoh soal konsep teman-teman. Misalkan ada sebuah benda bergerak dengan kelajuan konstan, kemudian diberi gaya. Jika resultan gaya sama dengan 0, apa yang terjadi dengan benda itu teman-teman? Maka konsep yang benar adalah kita cermati dulu. Tadi ada kata bahwa benda itu bergerak dengan kelajuan konstan, artinya percepatannya 0. Kemudian ketika diberi resultan gaya yang jumlahnya atau resultannya adalah 0, maka benda itu akan tetap bergerak. Ya, benda itu akan tetap bergerak. Contoh dari rumusan ini sebenarnya kalau kita terapkan dalam sebuah bidang teman-teman, maka memiliki arti yang pertama, berarti resultan gaya yang bekerja pada arah sumbu X itu sama dengan 0, atau resultan gaya pada arah sumbu Y itu sama dengan 0. Contoh kasus, misalkan ada sebuah benda digantung dengan tali. Misalkan benda itu punya massa misalkan 4 kilo. Kemudian tali ini di sisi sini sudutnya 37 teman-teman. Yang di sini 53 derajat. Nah, kemudian di sini tentu tali ini mengalami tegangan tali, misalkan ini T1. Kemudian ini adalah T2. Kalau pertanyaannya, hitung nilai dari T1 berapa? Maka ada dua solusi. Sebenarnya banyak cara. Saya ambil dua solusi. Cara yang pertama teman-teman, itu namanya analitis vektor. Analitis vektor. Nah, analisis vektor itu caranya dengan menguraikan gaya-gaya yang ada pada sistem benda itu ke dalam proyeksi sumbu koordinat. Ini aku misalkan, nah ini pusat koordinatnya, nah ini sumbu vertikalnya sumbu Y gitu, ini sumbu X. Maka langkah pertama teman-teman, kita proyeksikan semua gaya yang ada di sistem benda itu. Berarti di sini ada gaya berat W, massa kali percepatan. Di sini tadi ada tekanan tali, saya proyeksikan sini. Nah, aku proyeksikan sini. Ini menjadi ada T1 Y. Di sini ada proyeksi T1X. Kemudian berikutnya juga ini saya proyeksikan yang T2. Ini berarti ada T2Y. Kemudian yang di sini ada T2X. Nah, dari ini kemudian kita masukkan konsep ini, kita anggap dalam satu bidang. Maka nanti kita cari dulu berapa resultan gaya yang ada pada sumbu X. Itu tadi sama dengan 0. Kemudian berapa resultan gaya
pada sumbu Y sama dengan 0. Teman-teman, coba kita cermati. Ini 37, berarti di sini juga 37, teman-teman. Demikian juga ini 53. Kemudian berikutnya kita uraikan ini, sigma F-nya ada T1X dan T2X. Nah, karena gaya itu vektor, maka tegangan tali merupakan gaya. Kalau arah sumbu X kesepakatan adalah positif, yang melawan negatif, berarti nanti akan berlaku T1X dikurangi T2X harus sama dengan 0. Kemudian kita uraikan lagi, teman-teman, ya. Nilainya T1X berapa? Kalau dekat sudut, maka T1X nya kita ganti dengan T1 cos 53 dikurangi dengan T2 berapa ini? Cos 37 sama dengan 0. Berikutnya untuk sigma Fy, teman-teman. Sigma Y, cermati ini, ada T1Y, T2Y, dan W. Ini berarti berteman, berarti nanti positif, yang melawan negatif. Berarti saya tulis T1Y ditambah T2Y dikurangi W sama dengan 0. Kalau kita cermati, teman-teman, T1Y nya ini kan berarti kan ini T1Y ini kan di depan sudut 53, berarti saya ganti T1 sinus 53 plus T2 sin 37 min W nya M kali G, berarti berapa? 40 sama dengan 0. Nah, ini nanti kita hasilnya kita substitusi atau eliminasi, maka akan ketemu nilai T1 nya. Memang agak panjang, teman-teman, tapi secara konsep seperti ini. Nah, cara yang kedua, teman-teman, cara yang kedua itu cara asik. Tapi cara ini hanya kondisi tertentu. Jadi maksudnya gimana? Kalau ada 3 gaya yang seimbang, ada 3 gaya seimbang, maka kita gunakan aturan sinus. Jadi pada kasus ini, kalau aturan sinus secara umum misalkan begini. Ini ada T2, kemudian ini ada T1, ini ada W. Oke. T1, T2, dan W. Misalkan di depan W itu ada sudut alfa, T1 itu beta, T2 itu gamma. Maka aturan sinus itu seperti ini, teman-teman. Oke. Akan berlaku W per sinus sudut di depan W berapa? Oh, alfa. Sinus alfa harus sama dengan T1 per depan T1 beta. Sinus beta sama juga dengan T2 per depannya 2, T2 adalah gamma, berarti sin gamma. Ketika W sudah ada, berarti saya ganti M kali G, berarti tadi 40 per sin alfa, berarti kan depannya W itu kan alfa. Jadi kalau kasus ini, kalau ini jumlah segitiga seluruhnya ada 180, ini ada 90, maka yang di sini yang tegak lurus ada 90. Jadi aku tulis sinus 90. Karena ditanya T1, maka T1 kita gunakan persamaannya dengan per sinus beta. Beta itu mana ini? Berarti kalau digambar ini, berarti kan ini posisinya. Nah, ingat, kalau ini 37, berarti ini 37, ini tegak lurus, berarti total seluruhnya adalah 127. Saya ganti sinus 127. Oke, yang trigonometri ya. Sinus 90 itu 1, T1. Nah, sinus 127 itu sama dengan sinus 53. Maka hasil akhirnya 40 sama dengan T1. Nah, sinus 53 itu berapa? Ingat, di sini kalau misalkan ada segitiga tegak lurus 90, ini 53, ini adalah 37, maka 53 diapit oleh 5 dan 3, ini 4. Jadi sinusnya nilainya 4 per 5. Nah, maka nilai T1 itu sama dengan 40, kita kalikan dengan 4 per 5. Hasilnya adalah 160 per 5. Itu tadi cara asik, teman-teman. Itu tadi tema hari ini. Mudah-mudahan
bermanfaat bagi kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo.